Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufar Rabani. Di sini saya akan memaparkan sebuah penelitian untuk mata kuliah seminar penelitian yang berjudul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Non-Performing Loan atau NPL Perbankan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa hal pada bagian pendahuluan. Pada penelitian ini, objek penelitian yang diambil yaitu keempat perbankan yang dimiliki oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia atau BUMN, yaitu ada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI, Bank Negara Indonesia atau Bank BNI, dan Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Tempatnya merupakan perbankan yang dimiliki oleh Kementerian BUMN dan terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret 2020, virus COVID-19 atau virus corona masuk pertama kali ke Indonesia. Hal ini merupakan dampak yang cukup buruk bagi negara itu, yaitu negara Indonesia. Kita dapat melihat gambar di bawah ini mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2020. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi minus 5,32%. Hal ini menunjukkan bahwa virus COVID-19 atau virus corona berdampak ke beberapa sektor yang ada, seperti sektor real yaitu sektor manufaktur dan sektor moneter yaitu seperti bidang keuangan dan perbankan. Adanya pandemi COVID-19 ini, peneliti akan menggunakan sebuah event study atau studi peristiwa yang fungsinya untuk melihat reaksi pasar terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian peneliti juga menggunakan sebuah teknik yaitu teknik abnormal return, di mana teknik ini merupakan hasil selisih dari actual return terhadap expected return. Kemudian pada grafik ini, pada grafik perkembangan kredit dan NPL bank umum, grafik ini didapatkan dari website Otoritas Jasa Keuangan yang mana periode dari bulan Juni tahun 2020 hingga bulan Juni tahun 2021. Dengan melihat grafik ini, pertumbuhan NPL semenjak COVID memang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini memang mengindikasikan bahwa memang COVID cukup berdampak buruk terhadap perbankan yang ada di Indonesia. Memang menurut Erick Thohir, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa memang adanya COVID ini akan berdampak cukup buruk bagi perbankan yang ada di Indonesia, terutama akan berpengaruh terhadap rasio NPL atau rasio non-performing loan. Di sini kita dapat lihat bahwa mengenai perkembangan non-performing loan atau NPL Bank BUMN dari periode triwulan 3 2018 hingga triwulan 2 2021. Mengapa mengambil periode seperti ini? Karena memang peneliti menggunakan strategi event study di mana periode sebelum pandemi dari triwulan 3 tahun 2018 hingga triwulan 3 tahun 2019. Dan pada masa pandemi yaitu triwulan 2 2020 hingga triwulan 2 2021. Kita dapat lihat bahwa pada triwulan 1 2020 hampir seluruh perbankan BUMN mengalami kenaikan rasio NPL yang lumayan, yang cukup signifikan, seperti pada Bank BUMN di sini
Dari Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN memang mengalami kenaikan. Tetapi pada triwulan 2 2020 terdapat fenomena yang cukup menarik, yaitu hanya Bank BTN yang berhasil menurunkan rasio NPL mereka. Yang awalnya pada triwulan 1 2020 Bank BTN memiliki rasio NPL sebesar 4,91% menjadi 4,71%. Sedangkan ketiga BUMN lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, mereka masih mengalami kenaikan rasio NPL. Hal ini cukup menarik ya. Mengapa hanya Bank BTN saja yang dapat menurunkan rasio NPL mereka? Maka dari itu peneliti berusaha untuk mencari apa yang menjadi faktor-faktor yang dapat menaikkan rasio NPL pada saat pandemi ini. Dan untuk melihat bagaimana seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap NPL. Maka dari itu peneliti menggunakan beberapa faktor untuk melihat seberapa besar pengaruh pandemi ini, yaitu dengan menggunakan rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio, rasio Loan to Deposit Ratio, dan rasio BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Untuk rumusan masalah, peneliti mengambil yaitu apakah terdapat perbedaan abnormal return non-performing loan pada sebelum pandemi COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19. Dan apakah terdapat pengaruh capital adequacy ratio, apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, biaya operasional terhadap pendapatan operasional terhadap rasio non-performing loan pada sebelum pandemi COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitiannya ini untuk mengetahui perbedaan abnormal return non-performing loans pada sebelum pandemi COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio, LDR, dan BOPO terhadap NPL pada sebelum pandemi COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, yaitu teori-teori yang digunakan pada penelitian kali ini adalah abnormal return, yaitu untuk abnormal return adalah hasil selisih dari actual return terhadap expected return. Kemudian ada non-performing loan atau NPL, yaitu mengenai kredit bermasalah di mana para nasabah tidak dapat membayar pinjaman kreditnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ada teori dari CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio kemampuan bank dalam berdasarkan risiko aktifanya. Yang selanjutnya ada teori dari Loan to Deposit Ratio atau LDR, yaitu total kredit terhadap dana pihak ketiga. Yang terakhir yaitu teori dari biaya operasional pendapatan operasional, yaitu mengenai efisiensi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran pada penelitian kali ini. Yang pertama, karena pada tahun 2020 ada pandemi COVID-19, maka pandemi COVID-19 ini akan dijadikan sebuah event study oleh peneliti. Lalu peneliti akan melihat abnormal return dari non-performing loan atau NPL. Lalu peneliti juga akan melihat pengaruh dari CAR, LDR, dan BOPO terhadap NPL secara parsial dan simultan sebelum pandemi COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, hipotesis yang peneliti tulis adalah terdapat perbedaan signifikan abnormal return non-performing loan pada sebelum pandemi COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19.
CAR, LDR, dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap NPL. CAR berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap non-performing loan. Loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap non-performing loan. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap non-performing loan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian pada penelitian kali ini. Karakteristik penelitian berdasarkan metode kuantitatif, berdasarkan tujuan deskriptif, berdasarkan tipe penyelidikan yaitu verifikatif, berdasarkan unit analisis yaitu kelompok, berdasarkan keterlibatan peneliti yaitu tidak mengintervensi data, berdasarkan jenis data yaitu time series, berdasarkan strategi yaitu event study. Operasionalisasi variabel yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu mengenai abnormal return, non-performing loan, capital adequacy ratio atau CAR, loan to deposit ratio atau LDR, biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO. Kemudian di sini terhadap kriteria sampel pada penelitian kali ini, yaitu kriterianya perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia dan dimiliki oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang berjumlah 4 perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki data histori yang lengkap selama periode penelitian, 0, maka total sampel perusahaan pada penelitian kali ini adalah sejumlah 4. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan event study, abnormal return, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik ini seperti uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Melanjutkan dari bagian metode penelitian, sehingga persamaan regresi linear berganda pada penelitian kali ini adalah NPL sama dengan alfa ditambah koefisien regresi dari CAR, koefisien regresi dari LDR, koefisien regresi dari BOPO, dan tambah error. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.